Hey guys, kembali lagi dengan saya di akun channel Bad Partner 11 yang pada video kali ini saya akan merekap sebuah alur cerita dari film Alice in Wonderland tahun 2010. Sebelum saya rekap filmnya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe agar dukung channel kami tanpa sukses lagi ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau video terbaru kami update. Oke, langsung saja ke filmnya. Di awal scene di sebuah rumah, Charles sedang membahas bisnis dengan rekan kerjanya. Dia ingin menjalankan bisnis perdagangan di Kangon, Bangkok, bahkan Jakarta guys. Tiba-tiba anak Charles yaitu Alice datang dan ia mengatakan bahwa sedang bermimpi buruk. Alice menjelaskan bahwa dalam mimpi buruknya tersebut ia jatuh ke sebuah lubang gelap dan melihat makhluk aneh yaitu burung dodo, kelinci memakai jas, kucing yang tersenyum, dan ulat biru. Alice bertanya apakah dia gila dan ayahnya menjawab, iya kamu gila. Tapi Charles kemudian berkata bahwa semua orang hebat begitu. Selanjutnya 13 tahun berlalu, Alice beserta ibunya pergi ke acara pertunangan Alice. Alice sampai dan disambut oleh calon mertuanya yang merupakan salah satu rekan bisnis ayahnya yaitu Charles. Kemudian Alice disuruh untuk menemui Hamid untuk berdansa. Alice berdansa dengan Hamis dan berdansa. Alice nampak melamun gitu guys. Kemudian Alice dipanggil oleh ibu mertuanya dan Hamis mengatakan bahwa ia akan menunggu Alice dibawa ke Cebu. Ibu Hamis mengajak Alice untuk jalan-jalan ke sebuah kebun. Di sini mereka mengobrol banyak hal yang kemudian Alice melihat kelinci. Alice pamit kepada ibu Hamis dan mengejar kelinci tersebut. Alice bertanya kepada seorang perempuan setengah baya apakah ia melihat kelinci memakai jas. Dan wanita itu bilang tidak. Di saat Alice mencari kelinci itu, ia melihat suami kakaknya sedang berciuman dengan wanita lain. Dan Lowell, yaitu suami kakaknya, mengatakan bahwa wanita itu teman lamanya dan melarang Alice memberitahukan kepada istrinya, yaitu Margarita. Dan sampailah pada acara Hamis melamar Alice, dan sempat terjeda karena ada ulat biru di bahu Hamis. Dan saat Hamis melamarnya, Alice meminta untuk memikirkan sejenak lalu pergi begitu saja, mengejar kelinci berjas. Alice terus berlari mengejar kelinci tersebut. Ia melihat ke sebuah lubang di samping pohon dan kemudian ia terjatuh ke dalam. Ia terjatuh di sebuah ruangan gelap. Ia mencoba membuka semua pintu namun tidak bisa dibuka. Kemudian Alice melihat ada sebuah kunci dan dia mengambilnya. Namun yang bisa dibuka oleh kunci itu hanya sebuah pintu kecil guys. Merasa pintu itu tidak muat, Alice kemudian meminum sebuah ramuan yang berada di atas meja dan dia kemudian menjadi kecil. Ketika ia membuka pintu, pintu itu terkunci lagi guys dan kunci itu ada di meja. Tentu saja, jelas banget kalau Alice tidak mencapai meja tersebut karena bentuknya yang kecil. Akhirnya Alice mengambil kunci itu dan meminum ramuan yang kemudian menjadi kecil lagi. Alice membuka pintu dan pemandangan indah dengan berbagai makhluk aneh. Alice bertemu dengan makhluk-makhluk aneh dan mereka mengatakan bahwa dia bukan Alice yang mereka cari. Aneh bener guys, kelinci berjas yang bisa bicara, tikus, dua anak kembar, burung, dan bunga yang bisa bicara semua. Mereka ingin mengetahui apakah yang mereka cari adalah Alice yang sebenarnya. Kemudian mereka membawa Alice ke Absalom yaitu ulat biru peramal guys. Pada adegan ini Absalom mengatakan untuk membuka gulungan orakulum. Di sana dikatakan bahwa pendekar bernama Alice menyelamatkan mereka dengan membunuh Jabberwocky. Yaitu naga dengan menggunakan pedang Vorpal. Di sini, Absalom mengatakan bahwa gadis yang mereka bawa hampir bukan Alice. Alice mengatakan bahwa semuanya hanya mimpi, namun saat ia mencubit dirinya sendiri, ia merasakan sakit. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Ratu Merah. Alice sampai terkena cakaran oleh hewan buas pasukan Ratu Merah dan tikus menyelamatkan Alice dengan mencungkil mata hewan buas tersebut guys. Semua tertangkap kecuali Alice dan tikus tersebut, tapi mereka terpisah. Selanjutnya adegan berpindah di mana Ratu Merah marah karena kue tartnya hilang. Ia bertanya kepada para pelayan, namun pelayannya kodok semua geng. Pokoknya ya ini bercampur ngakak gitu deh kalau kalian menontonnya. Oke, balik lagi filmnya. Dan yang mencuri salah satu kodok tersebut
Jadi kodok tersebut guys mencuri. Kemudian Ratu Merah menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala kodok tersebut. Steiny menyerahkan gulungan orakulum kepada Ratu Merah. Kemudian setelah membaca ramalan orakulum, Ratu Merah menyuruh Steiny untuk mencari Alice. Adegan berpindah di mana Alice berjalan seorang diri. Kemudian ia bertemu kucing aneh yang tersenyum dan bisa menghilang. Kucing itu membantu Alice membalut lukanya dan mengantarkan Alice kepada Heather. Alice sampai di tempat kumuh di mana Heather berada. Di sana ada Hare, kelinci tua, dan tikus. Jadi mereka ketemu di sana sama tikus ya guys. Mereka menjelaskan hari Frobjust. Tiba-tiba terdengar pasukan Ratu Merah mendekat. Heather menyuruh Alice meminum ramuan. Jadi Alice tambah mengecil guys, dan Heather memasukkan Alice ke dalam teko. Namun karena Alice disembunyikan, akhirnya Steiny pergi bersama pasukannya. Kemudian Heather membawa Alice untuk menemui Ratu Putih. Di tengah perjalanan, Heather menceritakan apa yang terjadi di sana karena Alice mengatakan ia tidak bisa membunuh siapapun. Diceritakan bahwa Ratu Merah menyerang kerajaan Ratu Putih dan mengambil tahta beserta pedang Purple. Pasukan merah mengejar Heather dan Alice. Heather menerbangkan topinya ke seberang sungai dan menyuruh Alice untuk menemui Ratu Putih. Dan kemudian Heather ditangkap. Keesokan harinya, anjing datang dan Alice mengajak anjing tersebut untuk menemui Ratu Merah dan menyelamatkan Heather. Dan akhirnya Alice sampai di istana Ratu Merah guys. Selanjutnya Alice mencari topi yang dilempar oleh anjing itu, tapi dia tidak sengaja melihat Ratu Merah bermain golf. Saat disuruh untuk mencari bola, kelinci yang memakai jas di awal scene bertemu Alice. Alice mengatakan apakah ia punya kue untuk memperbesar bentuk tubuhnya dan kelinci itu memberikannya. Seketika tubuh Alice membesar dan diketahui Ratu Merah. Ratu tidak tahu bahwa itu Alice dan mengatakan bahwa namanya Am dari Ambric. Seketika Alice dijadikan kesayangan Ratu Merah guys. Kemudian Steiny datang dan bertanya Alice itu siapa. Jadi Steiny ini tidak tahu juga bahwa ya Alice adalah dia gitu. Kemudian Heather dibawa menghadap Ratu Merah. Heather kaget bahwa ada Alice di sana. Namun Heather pura-pura tidak kenal. Heather menawarkan dirinya untuk menjadi pembuat topi Ratu Merah dan Ratu pun menyetujuinya. Di adegan lain, Bayard, yaitu sang anjing yang menolong Alice, pergi menemui Ratu Putih dan mengatakan bahwa Alice kembali ke Underland, tetapi sekarang ada di istana Ratu Merah. Alice mencari topi Heather di taman, kemudian setelah menemukannya, ia memberikan kepada Heather. Heather mengatakan untuk mencari pedang Vorpal yang akan dibantu oleh kelinci. Alice pun mulai mencari dan kelinci mengantarkan Alice ke tempat makhluk aneh yang mencakar tangan Alice di awal sini guys. Kemudian Alice menemui tikus untuk meminta mata makhluk aneh itu. Ya di awal scene kan tikus tersebut mencunggilnya guys. Di saat mau kembali ke tempat makhluk aneh, Alice dicegat oleh Steiny dan mengatakan bahwa ia menyukai Alice. Namun Alice segera pergi dan dengan berani mendatangi makhluk itu dan memberikan matanya. Kemudian Alice menemukan pedang Vorpal, tapi luka di tangannya Alice semakin parah dan kemudian ia pingsan. Di adegan lain, Heather mencobakan seluruh topi buatannya kepada Ratu Merah. Kemudian datang seorang perempuan dan membisikkan sesuatu kepada Ratu Merah. Ternyata perempuan itu memergoki Steiny saat bilang suka kepada Alice. Dan seketika Ratu Merah marah. Kemudian adegan selanjutnya, pada keesokan hari, Alice terbangun dan makhluk itu menunjukkan kunci untuk membuka pedang Vorpal. Makhluk itu juga menjelati luka Alice dan perlahan luka itu sembuh. Di adegan lain, Steiny mengatakan bahwa Alice lah yang menggodanya. Kemudian Ratu menyuruh Steiny untuk menangkap Alice. Jadi di sini Ratu sama Steiny tidak tahu ya guys bahwa Am itu adalah Alice. Saat ingin menangkap Alice, tikus itu keceplosan dengan mengatakan, "Lari Alice." Dan saat itu pula Steiny tahu bahwa itu adalah Alice yang selama ini dia cari. Alice dikepung pasukan merah, kemudian makhluk aneh datang dan menyelamatkan Alice dan pergi ke istana Ratu Putih. Mendengar hal tersebut, Ratu Merah marah dan menyuruh untuk memenggal kepala Heather dan tikus guys.
Sementara itu, Alice menyerahkan pedang Vorpal kepada Ratu Putih. Di adegan ini, Ratu Putih membuatkan Alice ramuan untuk mengubah ke bentuk semula. Ratu Putih mengantar Alice menemui ulat biru yaitu Absalom. Alice tetap mengatakan bahwa ia tidak bisa membunuh dan Alice mengira bahwa ia masih bermimpi, guys. Nah, di sisi lain, Heather dikurung, kemudian kucing yang tersenyum datang. Kemudian scene berpindah di mana di hari keesokan harinya, eksekusi Heather dan tikus dilaksanakan. Ketika kepala Heather dipenggal, seketika tubuh Heather menghilang dan topinya terbang. Ternyata itu adalah kucing yang tersenyum yang sebenarnya sedang menyamar jadi Heather. Kemudian Heather mendatangi Ratu Merah dan mengatakan bahwa pengikutnya semua palsu. Ratu Merah marah. Heather mengajak semua orang untuk melawan Ratu Merah. Ratu Merah membebaskan burung Juk-Juk dan menyerang orang-orang yang berada di sana. Heather berhasil kabur dan Ratu Merah menyuruh untuk mempersiapkan Jabberwocky untuk berperang dengan Ratu Putih. Dan kemudian akhirnya mereka sampai di istana Ratu Putih. Pada adegan ini, Ratu Putih mencari sang juara untuk mengalahkan Jabberwocky. Satu persatu mereka menabrakan diri, tapi percuma mereka menang, karena yang ditakdirkan untuk mengalahkan Jabberwocky adalah Alice semata. Alice pergi dari tempat itu dan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Di sana, Alice bertemu Absalom yang akan menjadi kepompong. Absalom mengatakan bahwa memang Alice lah yang sedari dulu ada di Wonderland. Yap, ternyata mimpi Alice dari dulu semasa ia waktu kecil di awal scene, guys, adalah nyata. Kemudian adegan berpindah sampai di mana perang akan dilakukan. Pada hari itu, Alice memutuskan untuk jadi sang juara. Pasukan putih dan merah bertemu. Ratu Merah mengeluarkan Jabberwocky dan Ratu Putih menyuruh Alice maju. Pertarungan pun dimulai. Sekian setelah lama pertarungan, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Alice, sesuai dengan ramalan di gulungan orakulum. Ratu Merah diasingkan ke negara lain beserta Steiny pengikutnya. Kemudian Ratu Putih memberikan darah Jabberwocky agar Alice kembali ke dunianya. Pada adegan ini, Alice keluar dari lubang yang ia terjatuh, kemudian menghampiri pesta pertunangannya. Pada saat kembali, Alice mengatakan bahwa ia tidak akan menerima lamaran Hamis. Beruntungnya, ayah Hamis yang termasuk rekan kerja Charles tidak marah dan menerima Alice menjadi rekan bisnisnya. Dan kemudian film pun berakhir. Itulah reka film dari judul Alice in Wonderland tahun 2010. Terima kasih penonton setia channel Bad Partner 11 beserta para pendukung channel ini. Jika ada film yang ingin kalian rekap, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next time.